Bab 3494. Pelelangan Kota Bayangan. Kekuatan kultivator yang dihentikan hanya tahap fase transendensi dan tahap awal tahap penilaian. Ketika para kultivator kuil bayangan ini melihat lelaki tua itu mengambil tindakan, ekspresi mereka menjadi gelap dan beberapa orang berencana untuk pergi ke sini. Tapi kemudian, lelaki tua itu perlahan mengeluarkan token emas. Segera, dengan cemas para kultivator kuil bayangan ini tidak menanggapi sama sekali. Sebaliknya, kultivator pemimpin di sana berjalan dengan senyum di wajahnya dan dengan hangat mengundang tuan muda dan lelaki tua itu untuk memasuki tempat pelelangan. Kalian idiot, sudah lama berada di daratan Jeushu, kalian kira semua tempat di dunia itu sama. Biarkan aku memberitahu kalian, kota bayangan adalah tempat di mana master yang kuat dihormati. Pemuda berbaju putih itu mencibir ketika melihat wajah kusam para kultivator ini dan berjalan pergi. Anak ini cukup arogan, dari mana asal-usul token emas itu? Melihat adegan ini, Tracer Taois langsung bertanya kepada Royce. Aku juga tidak kenal orang ini, tapi dia pasti tamu terhormat istana bayangan kita. Token emas di tangan lelaki tua itu adalah tanda khusus yang hanya bisa diberikan tuan besar kepadanya dan itu sangat langka. Artinya, dengan token ini, tidak ada yang peduli jika mereka membuat masalah di kota bayangan. Ketiganya terus berjalan masuk dan Tracer Taois mengajukan pertanyaan lain. Bukan itu masalahnya, jadi lelaki tua itu sangat terukur. Meskipun orang-orang ini ditampar di wajahnya dan tidak dapat mempertahankan martabat mereka, luka fisik mereka tidak serius. Dan apa yang dikatakan pria ini juga benar. Meskipun kota bayangan adalah sebuah kota, itu bukan milik daratan Jeushu. Jika menganggap ini sebagai tempat dengan aturan ketat seperti daratan Jeushu, maka itu perbuatan bodoh, tambah Royce sambil menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa orang memasuki aula, mereka berbelok beberapa sudut dan kemudian langsung menuju aula lelang di sepanjang tangga. Ini adalah aula besar berbentuk kipas dengan banyak kursi di bawah dan deretan ruangan mulai dari tengah. Sebagai penatua yang bertanggung jawab atas pelelangan, Royce secara alami menyiapkan ruang yang ditempatkan dengan baik untuk Eric Kin dan lainnya. Ketika mereka berdua berjalan, Eric Kin kebetulan melihat yang sebaliknya, pemuda berjubah putih dan lelaki tua itu juga memasuki ruangan yang sama. Ini adalah barang lelang terbaru. Kedua teman seiman silakan melihatnya perlahan. Setelah mengantarkan Eric Kin dan Tracer Taois ke dalam ruangan, Royce mengeluarkan 2 slip giok dan pergi sambil tersenyum. Sebagai penatua yang bertanggung jawab atas pelelangan, dia secara alami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak mungkin untuk tinggal di sini terus. Eric Kin, dalam pelelangan ini, selain energi reiki air, ada cukup banyak harta lainnya. Sambil duduk di sofa empuk di dalam ruangan, Tracer Taois membolak-balik slip giok di atas meja giok dan terus membuat cek-cek. Sayang sekali aku tidak punya cukup uang. Jika aku memiliki cukup batu roh, aku pasti akan membeli semuanya. Tidak. Jika aku benar-benar memiliki batu roh yang tidak ada habisnya, aku akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku dan kemudian mengambil semua hartanya, hehehe. Melihat bahwa Tracer Taois jatuh ke dalam fantasi yang membosankan dan bahkan membuat senyum aneh, Eric Kin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan juga mengambil slip giok untuk diselidiki. Ada cukup banyak harta di lelang kota bayangan dan ada banyak hal yang belum pernah didengar Eric Kin. Namun, ketika matanya melewati harta karun yang satu ini, ekspresi Eric Kin tiba-tiba berubah. Kristal Yin.
Dalam pengenalan slip giok, ini adalah batu mutiara besar yang memancarkan udara dingin dan tingginya lebih dari setengah orang dewasa. Batu mutiara ini mungkin memiliki lebih dari 1000 bidang dan cahaya yang dipantulkan olehnya sangat menakjubkan. Dan dia lanjut melihat ke bawah, melihat pengenalan hal ini. Batu roh yang dipupuk dari energi roh jahat tidak hanya memiliki reiki kesucian yang tiada taraf, tetapi juga memiliki aura energi jahat yang kaya dan luas. Bahkan lebih menyatu dan saling melengkapi, dan memang benar sebuah benda yang ajaib. Akan sangat bagus jika dapat membeli sesuatu untuk memulihkan Black Demon. Erikin sedikit tergerak. Ada banyak sekali aura aneh di bawah langit, tapi seringkali ada secara terpisah. Misalnya api suci tidak melebur menjadi aura apapun, tapi jika dekat dengannya akan langsung terbakar. Bahkan api suci akan saling bertarung dan melahap. Untuk itu diperlukan seorang kultivator untuk melebur api suci ke dalam dirinya terlebih dahulu dan menanamkan sedikit reiki dan membiarkan dimanipulasi. Tapi kristal yin ini, aku tidak tahu keadaan aneh seperti apa yang dipadatkan bersama, dan itu benar-benar menyatukan kedua aura dengan sempurna. Sama seperti orang yang melahap energi yin, dia juga menambahkan reiki yang tidak perlu disempurnakan sama sekali dan terintegrasi sepenuhnya, yang setara dengan menghemat banyak waktu dan energi. Black Demon hampir kehilangan nyawanya karena mencoba menyelamatkannya sebelumnya, tetapi sekarang dia hampir tidak berhasil menyelamatkan hidupnya. Kultivasinya hilang dan dia bahkan belum bangun sampai hari ini. Erikin juga menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Dia awalnya berencana untuk menemukan cara untuk memulihkannya ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke alam daratan dunia dewa, tetapi kristal yin ini sangat cocok untuk Black Demon. Jika bisa mendapatkan benda ini, energi roh jahat dapat diserap secara pasif yang sekaligus melengkapi reiki dan cocok untuk tubuh Black Demon. Meskipun belum tahu apakah Black Demon dapat dipulihkan atau tidak, di bawah aksi ganda energi roh jahat dan reiki, kebangkitannya sudah pasti. Dan ini juga jalan keluar saat Erikin meminta kepala suku Li dan ketua Yun membantunya mencarikan jalan. Benda ini harus dibeli. Erikin dengan hati-hati membaca pengantar kristal yin, setelah memastikan bahwa dia mengerti dengan benar dan mengambil keputusan. Sejujurnya, di lingkungan itu, bahkan jika Black Demon mengkhianatinya, itu hanya akan menjadi sedikit serangan balik, tidak fatal. Tapi karena Black Demon memilih untuk setia pada dirinya sendiri, mengorbankan dirinya untuk melarikan diri bersamanya dan bahkan mengorbankan energi kehidupannya untuk membangunkannya, Erikin tidak bisa membiarkan Black Demon begitu saja. Setelah dilanjutkan lagi, energi reiki air juga dalam posisi mencolok pada slip giok. Pengenalannya tetap sama seperti sebelumnya, tetapi istana bayangan menekankan bahwa barang ini sangat berharga dan pasti akan banyak diminati. Jika seorang kultivator membutuhkannya, cobalah yang terbaik untuk menyiapkan batu roh yang cukup. Setelah membaca slip giok, saatnya sudah hampir tiba-tiba. Cahaya di aula lelang meredup dan kemudian cahaya kembali menyala, semua terkonsentrasi pada pemandangan di bawah. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul di platform tinggi. Teman seiman sekalian, selamat datang di pelelangan kota bayangan. Pria tua itu pertama-tama tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang banyak dan kemudian percakapan berubah dan dia dengan cepat memasuki tema utama. Kali ini, ada 98 barang di pelelangan kota bayangan. Semuanya adalah harta karun. Semuanya aku pilih dengan cermat. Harga terendah juga di atas 1 juta batu roh. Begitu lelaki tua itu selesai mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit keributan di tempat kejadian. Beberapa kultivator pemalu bahkan sedikit mengernyit.
Untuk harta terburuk saja, 1 juta batu roh diperlukan untuk mulai dilelang, maka batu roh yang mereka miliki mungkin hanya cukup untuk mendapatkan 1 atau 2 harta kecil. Tetapi bagi para master yang kuat yang sangat percaya diri, mata mereka menjadi cerah, mengungkapkan perasaan yang menarik. Mereka tidak takut dengan harga harta yang tinggi, tetapi mereka paling khawatir bahwa tidak ada cukup banyak benda baik untuk dibawa keluar. Bersambung.